Zionis Israel menggunakan senjata pemusnah yang menyebabkan ribuan warga Gaza menguap tanpa jejak. Akankah temuan ini menjadi jalan untuk membuat rezim Zionis Israel dihukum atas kejahatannya selama ini? Kita akan membahasnya bersama analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Mas Faisal, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal, apa kabar? Baik, semoga Mas Faisal juga selalu sehat. Meskipun mental sedikit terganggu ya dengan berita yang muncul ini. Jujur saja membacanya cukup ironis kalau kita baca ya Mas, hasil investigasi Al Jazeera Arabic terbaru. Terungkap bahwa ada ribuan warga Palestina istilahnya evaporated, tapi menurut beberapa profesor yang digunakan istilahnya itu sesungguhnya adalah incineration, fragmentation atau obliteration. Tapi tidak meninggalkan jejak apapun, hanya bercak darah dan bagian kecil daging. Apakah ini senjata terbaru Zionis dalam melakukan genosida atau sebenarnya pernah ada temuan serupa sebelumnya, Mas Faisal? Saya kira senjata ini sudah pernah digunakan Amerika di Afghanistan, kemudian juga Rusia di Ukraina. Tapi yang jelas temuan Al Jazeera Arabic ini makin memperkuat bukti kebiadaban dan kekejian pasukan Israel terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Kalau ditanya perkembangan dari investigasi ini, hasil temuan investigasi ini sebenarnya sangat ironis terkait dengan apa kita tahu tentang Dewan Perdamaian yang sudah diluncurkan bulan lalu, kemudian juga beranggotakan mayoritas negara Muslim, termasuk Indonesia di sana. Dan Israel pun akhirnya bergabung ketika Perdana Menteri Netanyahu berkunjung ke Washington beberapa hari lalu. Dan ini sangat ironis ketika pelaku genosida dengan banyak bukti, termasuk yang terbaru hasil investigasi Al Jazeera Arabic ini, mereka tetap diterima dalam komunitas internasional, yaitu karena dengan dukungan Amerika. Dan itu memang senjata produksi Amerika. Oke, nah ini apakah relevan dengan temuan bahwa menurut penyelidikan panas yang sangat tinggi ini bahkan mencapai 3.000 derajat Celcius dari senjata thermal itu seringkali dihasilkan oleh trititonal ya Mas, digunakan dalam bom buatan Amerika Serikat seperti MK-84. Nah apakah ini bisa semakin menunjukkan keterlibatan pembuat senjata itu dalam genosida di Palestina? Ya, memang sejak berdirinya Israel yang akhirnya menjajah Palestina, kalau secara resmi kan penjajahan dilakukan Israel itu sejak berdirinya Palestina, penjajahan terhadap Palestina dilakukan Israel secara resmi dilakukan sejak berdirinya negara Israel pada 14 Mei 1948, dan itu dari awal memang dilakukan atas dukungan Amerika Serikat. Kita tahu Presiden Harry Truman memberikan pengakuan terhadap berdirinya Israel yang melanggar hukum internasional itu 11 menit setelah dideklarasikan oleh David Ben Gurion. Jadi memang Amerika sedari awal memang mendukung penjajahan Israel terhadap Palestina. Terus kemudian juga sejak selesainya perang Yom Kippur 1973 itu sudah mungkin kalau dengan perang Gaza sudah 50-an lebih Amerika melakukan menggunakan hak vetonya untuk istilahnya menolak draft resolusi yang memojokkan Israel. Kita tahu selama perang Gaza setidaknya ada 5 draft resolusi di Dewan Keamanan yang diveto oleh Amerika, padahal tujuannya adalah untuk menyerukan gencatan senjata segera di jalur Gaza dan sekaligus membuka akses kemanusiaan sebesar-besarnya. Nah ini yang ironis. Ketika Amerika di Dewan Keamanan PBB memveto draft resolusi menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan pembukaan akses kemanusiaan sebesar-besarnya untuk rakyat Palestina di jalur Gaza, nah itu Trump malah setelah 2 tahun menawarkan proposal perdamaian, proposal gencatan senjata yang ya isinya sebenarnya lebih menguntungkan Israel karena ada dua dari 20 poin itu adalah memaksa para pejuang Palestina untuk menyerah, termasuk melucuti senjata Hamas. Jadi memang ini sangat ironis ketika para pemimpin negara Arab Muslim waktu itu di deklarasi New York Juli 2025 itu menyetujui draft proposal gencatan senjata versi Trump. Padahal kalau Trump mau sebenarnya tidak perlu menunggu 2 tahun untuk memaksa Israel tidak lagi membombardir Gaza, tapi Trump ternyata bermain mengulur-ngulur waktu hingga 2 tahun baru akhirnya dicapai gencatan senjata, walaupun tiap hari dilanggar oleh Israel. Dan tidak melibatkan pihak Palestina sendiri, itu yang paling tragis dan ironis ya soal upaya ini. Nah Mas Faisal, kembali ke soal senjata. Ini kan tadi juga pernah digunakan di beberapa negara. Tapi masalahnya prinsip yang digunakan dalam penggunaan senjata itu adalah yang pertama proportionalities atau digunakan secara proporsional dan
unnecessary suffering atau penderitaan yang tidak perlu itu seharusnya diperhatikan benar-benar. Tapi itu biasanya menargetkan combatants atau pihak yang memang saling berkonflik. Tapi kalau kita lihat ini kan korbannya kan warga sipil, Mas Faisal. Senjata seperti ini digunakan dan membunuh banyak warga sipil. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, memang contohnya apa yang digunakan bom termobarik yang dilakukan Israel ini adalah di Camp Mawasi, yaitu pada kalau tidak salah sekitar Maret 2024 itu menargetkan permukiman bangunan apartemen di daerah Camp Mawasi itu di Khan Yunis itu sekitar 22 orang tewas lenyap tanpa jejak. Ya, saya kira ini adalah kelemahan dari warga dunia, negara-negara di seluruh dunia yang tidak bisa menekan Amerika Serikat agar memaksa atau memberikan sanksi terhadap Israel. Karena Israel bisa semena-mena, sewenang-wenang melakukan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina, baik di Gaza maupun di tepi barat, ya atas dukungan Amerika Serikat, baik secara politik, ekonomi maupun militer. Oke, dan lebih ironis lagi ya, karena Camp Mawasi kan disebut sebagai safe zone, tapi ternyata malah justru dibom dengan senjata berskala seperti ini. Mas Faisal, terakhir Netanyahu tidak juga ditangkap, padahal ICC sudah memerintahkan penangkapan dan ini juga mendapatkan dukungan dari publik dunia. Jadi apa yang bisa dilakukan, Mas, untuk menghentikan genosida ini? Karena pasca gencatan senjata ternyata masih banyak warga Palestina yang menjadi korban. Ya, sangat disayangkan memang negara-negara Arab Muslim yang katanya selalu mengklaim secara terbuka mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina, ternyata mereka ramai-ramai masuk ke dalam Dewan Perdamaian dibuat oleh Presiden Amerika yang merupakan negara sekutu istimewanya Israel dan selalu mendukung penjajahan Israel terhadap Palestina. Saya kira hal yang bisa dilakukan segera sebagai bentuk tekanan terhadap Israel dan juga memberikan angin segar buat Palestina, membuktikan bahwa memang negara Arab Muslim itu jujur membela Palestina, ya pertama yang bisa dilakukan adalah mereka segera keluar dari Dewan Perdamaian bikinan Trump, karena Trump sendiri juga sudah terbukti melakukan berbagai pelanggaran hukum internasional, melakukan intervensi terhadap negara lain termasuk Iran, menghasut demonstran, kemudian menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Ya, itu sudah, apalagi Trump juga sudah berkoar-koar dia tidak lagi membutuhkan hukum internasional. Jadi aneh kalau negara Arab Muslim yang mendukung Palestina dalam koridor hukum internasional masih berada di dalam Dewan Perdamaian yang dibuat oleh presiden yang tidak lagi dan tidak mau menghormati hukum internasional. Itu langkah yang bisa dilakukan yang pertama. Yang kedua, negara-negara Arab dan Muslim yang sudah punya hubungan diplomatik, kalau tidak salah ada 14 negara termasuk Mesir, Jordania, terus Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, itu harus segera memutuskan hubungan diplomatik sebagai bentuk mereka jujur dan serius dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka dari penjajahan Israel. Baik, terima kasih Mas Faisal. Kita nantikan ya apakah aspirasi publik ini didengar, terutama mereka yang berada di belakang perjuangan rakyat Palestina. Sekali lagi terima kasih Mas Faisal sudah bergabung dengan Prime Times. Sama-sama Mas Iqbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.